Sallu ala sahibikum. Jong saya tidak nyolati ini tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar. Misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati. Itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya Ketua PP Muhammadiyah, rektor nyolati wong mati oplosan kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau nggak disolati nanti ada tradisi yang keliru yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati. Padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah ya rasa rektor lah, satpam sama kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati nggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya nggak ikut nyolati, tapi awamun nas, orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan? Karena sama-sama semua orang nyolati kan, tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika nggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur, jong saya ada nyolati tapi sallu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara nggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena solat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolati. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabiroh, pas melakukan dosa besar. Dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan, kan sebab matinya ya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama, punya terkenal wali, wah keren, mati oplosan disolati wali, kan ribet kan. Nanti yang repot malaikatnya. Itu ya, ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat. Nggak boleh doanya Nabi nggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya utang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nak sing dunia Pak Haris kan, nggak TNO. Nggak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris dungo sampai nangis, Allahumma ighfir lahu, kan nggak ngefek. Malaikat nggak itu, nggak sudah lah. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus diturutin, ini masalahnya kan itu. Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Nah, nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allahumma ighfir lahu, doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyiksa. Loh tapi kan sudah didoain, nggak ngefek. Karena doanya orang-orang nggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu. Di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngintikan babu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum. Jadi belajar fikih itu asiknya. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak, ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Terus misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik om larat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplope gede-gede kan terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu enggak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial, ribet.
Padahal yang sering mati oplosan itu kan wong-wong cilik gitu loh, karena tadi kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu. Yang mati kan ya mergo Pertos macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam tempel era gede terus nggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak, karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sobyan, ada orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun mengakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atos itu ikut Persia. Juga bukan orang Arab. Sibawayh, jadi orang Persia. Nah ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR ini. Ya, nyusul ya. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mendengarkan tausiah yang sangat mendalam dari Gus Baha, yang intinya saya rasa sudah dipahami semua bahwa pentingnya bagi kita untuk terus banyak mengkaji, belajar, tidak hanya memahami satu sisi dari ajaran agama kita, satu versi dari ajaran agama kita, akan tapi karena agama ini diturunkan untuk kafatal linnas, untuk semua manusia, maka terjadinya perbedaan di dalam ijtihad para ulama itu pada dasarnya menjadi rahmat bagi alam semesta dan bagi umat Islam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dengar dari tausiah Gus Baha dapat kita pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami terima kasih kepada Gus Baha atas nama Universitas Muhammadiyah Malang. Mudah-mudahan jalinan silaturahim antara UMM dengan Pondok Gus Baha ini terus senantiasa bergulir dan menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk meneguhkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian saya rasa pengajian kita pada pagi sampai siang hari ini. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.